Welcome to Historia Biografi. Raden Haji Umar Said Tjokroaminoto atau yang lebih dikenal dengan Hos Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh berpengaruh di Indonesia. Hos Tjokroaminoto merupakan seorang keturunan bangsawan kelahiran Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882 silam. Peran yang dimiliki Hos Tjokroaminoto semasa hidupnya tidaklah dapat dipandang sebelah mata, melainkan peran yang dimilikinya dapat diacungi jempol. Terkait dengan peran yang dimiliki oleh Hos Tjokroaminoto semasa hidupnya, telah menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh penting pergerakan Indonesia, di mana hal tersebut tidak terlepas dari sikap-sikap kritis yang ditunjukkan oleh Hos Tjokroaminoto terhadap pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Sebagai seorang tokoh penting pergerakan Indonesia, maka sudah sepatutnya generasi sekarang untuk lebih mengenal sosok Hos Tjokroaminoto. Berikut fakta menarik di balik sosok Hos Tjokroaminoto. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Pelajar yang sangat andal. Hos Tjokroaminoto adalah seorang pelajar yang andal di masanya. Pria kelahiran 16 Agustus 1882 ini terus berprestasi ketika disekolahkan oleh ayahnya yang pejabat di Osvia atau sering dikenal sebagai Sekolah Calon Pegawai Pemerintahan di Magelang. Setelah lulus dengan prestasi yang sangat tinggi, Hos Tjokroaminoto mulai bekerja sebagai juru tulis di Ngawi selama kurang lebih 3 tahun. Mengetahui dirinya kurang bisa berkembang dalam pekerjaan itu, Hos Tjokroaminoto akhirnya hijrah ke Surabaya yang saat itu mulai jadi pusat perdagangan. Dia bekerja di perusahaan dagang besar yang dinamai dengan SDI atau Sarekat Dagang Islam. Kepandaian yang dimiliki oleh Hos Tjokroaminoto membuatnya mudah belajar dan juga melakukan transformasi besar-besaran terhadap SDI hingga menjadi partai politik. Tidak takut pada pemerintah Hindia Belanda. Tjokroaminoto merupakan anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah yang bernama Raden Mas Tjokroamiseno, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya bernama Raden Mas Adipati Tjokronegoro, pernah menjabat Bupati Ponorogo, suami dari Suharsikin dan ayah dari Siti Oetari, istri pertama Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Ini semasa hidupnya menentang kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya adalah penentangannya soal perbudakan. Saat itu orang pribumi dipekerjakan oleh Belanda layaknya budak bukan manusia. Kemudian saat menjadi redaktur koran Bintang Surabaya, Tjokro membuat pemerintah Hindia Belanda ketakutan. Tjokro mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui tulisannya di Surat Kabar Bintang Surabaya dan lainnya. Surat kabar yang ditulisnya laris dijual dan selalu dibaca oleh beberapa kalangan kala itu. Tjokro disebut ancaman bagi pemerintah Hindia Belanda karena menulis propaganda di seluruh surat kabar. Tjokro pun langsung dikenal oleh tokoh organisasi pergerakan yang melawan Hindia Belanda. Menyebarkan bibit pergerakan nasional. Barangkali sudah sejak ratusan tahun yang lalu pahlawan di Indonesia berjuang untuk bisa lepas dari belenggu Belanda. Namun, baru pada masa Hos Tjokroaminoto lah pemikiran pergerakan nasional secara politik dimunculkan. Hos Tjokroaminoto menyebarkan bibit pergerakan nasional hingga benar-benar mengakar kuat di Indonesia. Hos Tjokroaminoto pernah memberikan mosi tidak percaya kepada Belanda yang ada di Indonesia. Sebagai partai politik resmi, Hos Tjokroaminoto dan rekannya menuntut adanya parlemen yang isinya orang Indonesia hingga segala kebijakan yang diambil bisa memberikan dampak baik bagi bangsa. Sayangnya, tuntutan ini sama sekali tidak direspon oleh Belanda yang mulai merasa takut dengan adanya pergerakan masif di Indonesia. Bergabung dengan Sarekat Dagang Islam dan memimpin Sarekat Islam.
Sikap kritisnya terhadap penjajah Hindia Belanda membuatnya dikenal khalayak banyak. Cokro kemudian bergabung dengan Sarekat Dagang Islam SDI, di mana organisasi yang ketika itu telah dilarang oleh Hindia Belanda. Sarekat Dagang Islam kemudian berubah menjadi Sarekat Islam atau SI. Pria yang mendapat julukan sebagai Raja Jawa Tanpa Mahkota atau The Ongekronde van Java itu kemudian memimpin Sarekat Islam sejak 1914 hingga wafat pada 17 Desember 1934. Di bawah kendalinya, SI sempat menjadi salah satu organisasi massa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional. Salah satu bukti kekuatan politik Indonesia. Selama Belanda berkuasa di Indonesia, kekuatan politik yang ada di negeri ini terus ditekan. Belanda melakukan segala cara agar negeri ini tidak berkembang dengan pesat dan melakukan pemberontakan yang lebih terstruktur. Akhirnya, setiap ada partai politik atau kelompok pejuang pembebasan, Belanda selalu menangkap pentolannya atau membubarkan organisasi itu dengan ancaman-ancaman yang menakutkan. Partai yang dimiliki oleh Hos Cokroaminoto tentu berbeda dengan partai yang lain. Partai ini berdiri di atas sebuah bisnis perdagangan yang sangat kuat. Pondasi ini membuat partai SI sulit digulingkan meski sempat terjadi konflik internal dan harus pecah jadi dua kubu. Kemunculan Hos Cokroaminoto membuat dunia politik negeri ini kian maju dan pemikiran baru mulai berdatangan. Guru para pemimpin besar Indonesia. Selama ini kita hanya tahu bahwa Hos Cokroaminoto adalah seorang pahlawan yang hebat. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama jalan-jalan besar di Indonesia. Selain sebagai pahlawan, kita semua jarang tahu jika Hos Cokroaminoto adalah guru dari para guru bangsa kenamaan Indonesia yang membangun negeri ini hingga bisa sangat maju seperti sekarang. Hos Cokroaminoto mempengaruhi pikiran-pikiran dari Soekarno, Musso, dan Kartosuwiryo. Dari tiga murid hebat itu, Hos Cokroaminoto sangat menyukai Soekarno yang sangat cerdas. Beliau mengajarkan banyak hal hingga akhirnya Soekarno sangat ahli dalam hal-hal berbau nasionalis. Berkat bimbingan dari Hos Cokroaminoto, Soekarno bisa melenggang menjadi pemimpin hebat yang tak ada gantinya di Indonesia. Akhir hayat sang guru bangsa. Cokro meninggal di Yogyakarta, Indonesia 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres SI di Banjarmasin. Salah satu trilogi darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tingginya ilmu, semurni-murninya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Dalam salah satu biografinya yang ditulis Cindy Adams, Soekarno mengenang Cokroaminoto sebagai idolanya. Meski tidak sempat menikmati alam kemerdekaan, Cokroaminoto telah memberikan pengaruh dan sumbangsi bagi gagasan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Atas jasa-jasanya, Cokroaminoto kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno pada 1961. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saran kamu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.